Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih rumah, kalian berada di channel yang pas karena ada aku di sini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Dijamin setelah nonton video aku, kalian semua akan kembali bersemangat. Hari ini teman-teman, aku mau pergi untuk mengantar kembali anak-anak aku kembali ke pondok. Tentunya setelah rumah aku dibersihkan. Dan ini pagi hari sekitar jam 9 pagi. Di sini Pak suami tidak ikut ya teman-teman, karena di rumah ada kerjaan. Di sini aku ditemanin sama saudara yang kebetulan mau pulang ke rumahnya. Gak terasa sekali ya teman-teman, anak-anak itu udah ada di rumah selama 2 hari. Sebenarnya melepas anak-anak seperti ini tuh rasanya kayak gimana gitu ya teman-teman. Tapi ketika kita sebagai orang tua telah mengirim anak-anak kita ke pesantren, berarti itu tuh telah memilih pilihan yang tepat ya teman-teman. Tepat dan juga terbaik di zaman yang seperti sekarang ini, dimana anak-anak sekarang ini lebih banyak main game daripada belajar, apalagi mengaji. Jadi di pesantren ini kita bisa lebih tenang gitu, anak-anak juga bisa lebih fokus ya teman-teman untuk belajar, terutama belajar agama, belajar sekolah juga tanpa gangguan yang namanya HP ya teman-teman. Nah di sini aku mampir dulu ke rumah saudara. Nah ini kita dijamu untuk makan siang karena selama 2 jam perjalanan ini anak-anak kelihatan lapar banget ya teman-teman. Apalagi menunya itu menu sederhana, menu kampung yang benar-benar ngangenin gitu teman-teman. Ada sambal, ada goreng ikan, kemudian ikan asin, ada lalapan. Pokoknya menu-menu yang sangat sederhana tapi menggugah selera gitu ya teman-teman. Dan ini ke-6 anak aku, jadi seperti ini. Aku di sini cuma dengan supir teman-teman, dan juga ke-6 anak aku. Alhamdulillah mereka itu udah pada besar-besar, mereka bisa ngasuh adik-adiknya. Pokoknya udah bisa lah yang namanya ngejagain adik-adiknya gitu ya. Setelah mampir sebentar teman-teman, di sini aku lanjut lagi kembali untuk mengantar anak-anak ke pondok. Nah, di sini sebelum sampai kita juga berbelanja dulu di Alfamart terdekat, membeli semua kebutuhan anak-anak. Jadi teman-teman, seringkali ketika anak-anak kita di pesantren itu tuh merupakan hal yang sulit ya buat anaknya, kemudian juga buat orang tuanya gitu. Bukan cuma buat anaknya tapi buat orang tuanya juga. Betapa sulitnya. Dan di sini di video kali ini aku mau bagikan tips supaya anak-anak betah di pondok pesantren. Nah, yang pertama itu dari orang tuanya sendiri ya teman-teman. Jadi kita itu harus benar-benar 100% tulus merelakan anak-anak kita untuk belajar di pesantren. Karena kebanyakan justru dari orang tua itu masih berat untuk melepas mereka. Akibatnya timbul rasa kangen yang berlebih misalkan, kemudian ditelepon terus, dan anaknya pun pasti akan terbawa gitu perasaan orang tuanya. Dan aku pun pernah mengalami hal yang seperti itu ya teman-teman. Di awal-awal anak aku berangkat ke pondok itu rasanya benar-benar setiap malam itu pokoknya sekitar 2 minggu aku itu nggak bisa makan enak gitu teman-teman. Inget terus lihat fotonya ngegantung di tembok jadi nangis. Kemudian bahkan lihat baju-bajunya aja yang ada di rumah aku tuh jadi kangen gitu teman-teman. Ketika aku melewatin sekolahnya yang dulu saja aku pun nangis teman-teman. Nah ternyata itu tuh sangat ikatan batin kita itu nyampe ke anak gitu teman-teman. Nah di situ anak juga sama akan merasakan kegelisahan seperti yang kita rasakan. Pokoknya baik itu dari ibunya atau dari bapaknya, pokoknya harus sama-sama kompak gitu teman-teman.
untuk merelakan mereka, untuk mengikhlaskan mereka. Pokoknya kita percayakan sepenuhnya ke pondok. Apapun yang ada di pondok itu yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan tips yang selanjutnya supaya anak betah di pesantren, mungkin ini terdengar ekstrim ya teman-teman. Jadi kita itu jangan sama sekali menghubungi mereka, apalagi di awal-awal gitu teman-teman. Aku pertama kali memondokkan ketiga anak aku ini, pokoknya selama 40 hari dari semenjak dimasukkan ke pondok, pokoknya cuma 40 hari gitu teman-teman. Kalau kita kuat bisa sampai 3 bulan untuk tidak menghubungi mereka, walaupun lewat telepon, lewat surat gitu teman-teman. Dibiarkan saja supaya mereka itu benar-benar betah gitu di pesantren teman-teman. Itu cuma di awal saja sih, memang terdengar kejam, tapi itu tuh bertujuan supaya anak-anak kita itu menyatu dengan suasana yang baru, menyatu dengan teman-temannya yang baru. Jangan sampai terlintas dalam pikiran kita sampai memikirkan bagaimana anak makannya, kemudian takut mereka kelaparan, karena di pondok itu sudah pasti gurunya itu menyediakan makanan yang benar-benar sehat untuk mereka. Ya walaupun makanannya tidak sama seperti yang di rumah ya teman-teman, tapi yakin itu adalah makanan yang sehat, yang baik untuk mereka. Dan biarkan anak-anak kita menemukan keluarganya dalam bentuk teman-teman sekamarnya di sana atau sekelasnya di sana ya teman-teman. Jadi yang namanya santri baru itu nangis di awal itu tuh sudah biasa. Aku pun dulu waktu pesantren, usia aku masuk SMA ya teman-teman, berarti udah lumayan besar ya kalau masuk SMA itu. Sekitar usia 16 tahun itu tuh masih nangis di awal-awal gitu teman-teman, kangen rumah, itu udah biasa. Dan kita itu harus benar-benar ikhlas supaya anak-anak menyadari bahwa ada teman-teman gitu di sekeliling mereka. Pasti teman-teman mereka juga ada yang peduli, ada pengurusnya, kemudian banyak teman-temannya. Pokoknya kita sebagai orang tua harus benar-benar kuat ya teman-teman. Ya walaupun biasanya kita juga sama-sama nangis kalau di awal. Tips yang selanjutnya supaya anak-anak betah di pesantren, maka kita perkenalkan dengan teman-temannya terlebih dahulu gitu teman-teman. Jangan sampai anak kita itu di pesantren cuma ngaji di masjid, tapi dia tidak bergabung dengan anak-anak yang lain. Nah itu tuh bakalan membuat dia itu tidak nyaman gitu. Kemudian kalau aku di sini selalu menitipkan anak aku ke pengurusnya. Pokoknya aku titipkan, apalagi anak aku yang paling kecil ini ya teman-teman, dia itu bocil, masih kelas 4 SD, masuknya itu kelas 3 SD. Jadi setiap kali aku mengunjungi anak aku ini atau mengunjungi habis perpulangan seperti ini, pasti aku titipkan kepada pengurus kamarnya. Jadi supaya diberi perhatian yang lebih besar ya teman-teman, karena setiap anak itu pastilah yang namanya ada masalah gitu pasti. Jadi setelah kita titipkan, maka orang tersebut itu pasti akan lebih bertanggung jawab gitu teman-teman. Dan biasanya pengurusnya kalau ada apa-apa langsung menghubungi aku, dan aku juga udah ngerti setiap kali ke sana berkunjung aku selalu memberikan sekedar untuk mengganti pulsa gitu teman-teman. Tips yang selanjutnya supaya anak-anak betah di pondok pesantren, jangan sering-sering untuk dikunjungi. Jangan seminggu sekali dikunjungi, kemudian bahkan 2 hari sekali dikunjungi. Kita berkunjung sesuai dengan jadwal kita bayar syahriah saja ya teman-teman. 1 bulan sekali itu udah sangat cukup sekali. Tips yang selanjutnya supaya anak betah di pondok pesantren adalah mencukupi kebutuhan mereka. Berikan uang jajan yang cukup kepada mereka ya teman-teman. Pokoknya kita itu udah paham lah yang namanya uang itu sangat penting gitu teman-teman. Dan sekira-kiranya anak kita masih baru di pondok pesantren, kita harus memaklumi. Karena pertama kali di pondok pesantren itu terkesan boros, itu tuh
wajar ya, karena memang mereka itu belum terbiasa. Karena kalau di rumah kan biasanya anak-anak setiap kali mau jajan minta ke kita, kemudian ada jajanan yang lewat dia langsung panggil minta ke kita, jadi mereka belum bisa menghitung gitu. Tapi ketika mereka tinggal di pondok pesantren, otomatis mereka itu harus benar-benar mengatur uang jajannya. Nah, untuk anak aku yang besar ini, yang nomor 1, dia itu kelas 2 SMP ya teman-teman. Jadi dia sudah bisa mengatur uangnya sendiri. Nah, aku jatah sehari itu 15.000 teman-teman. Jadi aku kasih sebulan 50.000, untuk yang 50.000-nya itu uang jaga-jaga gitu teman-teman. Tapi kalau untuk anak-anak aku yang 2 yang masih SD, yang perempuan sama yang laki-laki kelas 4 SD, dia itu aku titipin uang jajannya ke kantor di pondok pesantren ini. Jadi setiap hari mereka itu dijatah 15.000. Nah, pada awal masuk itu mereka itu dijatah 10.000, tapi ternyata katanya mama kurang kalau 10.000 karena sekarang udah mulai masuk lagi sekolah gitu. Kalau masuk sekolah otomatis di sekolahan itu suka lapar katanya, jadi minta jatah lagi 5.000. Nah, ini teman-teman, aku juga bawain ikan untuk guru mereka. Jadi kembali lagi ke masalah uang ya teman-teman. Dan ketika anak-anak kita kekurangan jajan atau kekurangan uang jajan, takutnya mereka itu malah mengambil punya orang lain itu, dan itu kebanyakan terjadi ya. Biasanya di pondok itu banyak yang kehilangan uang. Nah, itu faktornya bukan karena faktor dia anak nakal, tapi karena memang kebutuhan orang tuanya ngasih uang jajannya itu sedikit gitu teman-teman. Dan setiap kali aku mengunjungi mereka atau mereka pulang seperti ini, aku selalu membawakan mereka makanan seperti ini ya teman-teman. Nah, itu tuh tujuannya untuk dibagi-bagikan ke teman-temannya, kemudian mereka juga bisa ngemil. Dan kalau aku rasa sih kalau misalkan mereka cukup dengan makanannya, uang jajannya, insya Allah mereka juga akan merasa betah, mereka akan merasa nyaman di pesantren ya. Walaupun jangan terlalu dimanja gitu teman-teman, secukupnya saja. Tapi yang aku rasakan kalau anak pesantren minta uang itu benar-benar untuk jajan gitu, bukan untuk apa-apa. Karena memang di pondok itu nggak ada jajanan apa-apa lagi selain untuk jajan. Jadi kalau bisa kita itu cukupkan uang untuk mereka supaya mereka itu lebih betah di pondok. Jadi kita di rumah harus benar-benar banting tulang ya teman-teman untuk mewujudkan anak kita yang soleh dan solehah gitu ya. Tips yang selanjutnya supaya anak-anak betah di pondok pesantren, ini yang terakhir ya teman-teman, kita harus sering-sering berdoa untuk mereka. Kita panjatkan doa yang khusus agar mereka itu betah dan nyaman di pondok pesantren. Kemudian ketika ada yang bertanya kepada aku apa doanya supaya anak-anak betah di pondok pesantren, itu doanya mudah sekali teman-teman. Menurut bahasa kita sehari-hari, Allah pun udah ngerti. Kita panjatkan kepada Allah di setiap sholat kita. Kalau aku pokoknya setiap kali mau tidur, aku itu selalu kirim Al-Fatihah untuk anak-anak aku yang di pondok ya teman-teman. Aku bacakan Al-Fatihah untuk mereka, kemudian aku sebut namanya anak pertama, kemudian anak kedua aku sebut namanya. Setelah baca Fatihah itu aku sebut namanya gitu teman-teman, masing-masing anak satu Fatihah, dan aku doakan agar mereka itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman, ini aku sudah kembali lagi. Ini tuh di sore hari sekitar asar. Tadi berangkat jam 9 dan kemudian pulang lagi ke rumah itu asar ya teman-teman. Lumayan melelahkan karena di sini aku tidak dibantu dengan suami. Aku bawa anak-anak bocil-bocil juga, ini lumayan lelah gitu. Alhamdulillah di rumah udah tersedia jambu kristal ya teman-teman. Pokoknya kalau habis bepergian seperti ini rasanya pengen yang seger-seger gitu.
Alhamdulillah ya teman-teman, aku itu sangat bersyukur sekali anak-anak aku berada di pondok pesantren. Apalagi ketika melihat mereka pulang kemarin, suasana hati aku itu sejuk melihat mereka membaca hafalan Al-Quran mereka. Dan doa ini sangat berpengaruh besar untuk anak-anak kita, karena bagaimanapun masuk pesantren adalah sebuah nikmat dan hidayah dari Allah, baik itu untuk anak-anak kita ataupun kita sebagai orang tuanya. Jadi kita itu harus benar-benar rutin berdoa kepada Allah untuk supaya kita lebih dikuatkan ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.